Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin melanjutkan bagian kedua dari reinventing dan rebranding inovasi industri sawit Indonesia untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Pada bagian ini saya ingin sharing tentang reinventing dan rebranding di pabrik kelapa sawit menuju pabrik yang rendah emisi karbon dan mempunyai profit yang tinggi dan mampu membeli tandan buah segar rakyat dengan harga yang tinggi, sehingga memberikan dampak positif kepada kesejahteraan petani sawit dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian bukti nyata tentang pengelolaan sawit yang sustainability, yang sustain, yang ramah lingkungan, sehingga tidak ada negara-negara lain yang bisa ngeblok ataupun promosi buruk terhadap produk-produk turunan dari kebun sawit. Nah, berikutnya adalah kita harus melakukan juga reinventing di pabrik kelapa sawit. Reinventing kelapa sawit yang selama ini menggunakan teknologi boiler ya sebagai sumber energi itu harus dirubah, di reinventing menjadi bukan boiler, karena teknologi ya energi pembangkit listrik sistem steam boiler itu menyumbang emisi karbon yang sangat tinggi ya, akan memberikan dampak buruk pada lingkungan, baik kepada masyarakat, habitat di kebun sawit. Jadi harus dirubah dengan teknologi lain yang tidak mengeluarkan emisi karbon yang tinggi, sehingga memberikan kenyamanan dan memberikan efek buruk yang rendah kepada lingkungan di sawit. Kemudian hal yang penting lagi adalah di pabrik kelapa sawit itu tidak boleh hanya memproduksi CPO saja. Karena kalau CPO saja sebagai komoditi yang kita akan pasarkan, maka harga CPO itu bisa dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai produk itu di luar negeri. Sehingga harga CPO bisa naik turun. Kalau turun kita merasa susah, kalau naiknya sebentar kita senang, kemudian susahnya lebih lama gitu. Nah, untuk menghindari ini kita harus memproduksi multiple produk hiliran di dalam pabrik kelapa sawit. Nah, multiple produk hiliran ini yang seperti yang kita ketahui bahwa CPO harus dirubah menjadi produk hiliran seperti RBDPO Olein, Stirin, fatty acid, kemudian memproduksi lagi turunan dari produk yang tadi menjadi sabun, ya, deterjen, kemudian bisa membuat juga susu dairy dari CPO,
ya. Kemudian juga ada produk lain adalah karbon, ya, dari proses produksi dari tandan kosong itu akan menjadi karbon, menjadi asap cair yang mempunyai nilai yang tinggi, yang hilirannya juga akan menjadi deterjen dan sebagainya. Dan biopestisida, bioinsektisida, bioherbisida dari produk sampah tandan kosong. Dan itu memberikan revenue yang sangat besar kepada pabrik sawit, tetapi overhead cost, kos produksi keseluruhan dari semua produk ini akan menyebabkan satuan produksinya adalah rendah, sehingga marginnya akan bisa lebih tinggi dan tidak terpengaruh dengan harga CPO yang tidak menentu. Nah, teknologi ini re-eventing PKS menjadi PCAS. Re-eventing pabrik kelapa sawit menjadi pabrik karbon aktif sawit. Nah, re-inventing pabrik karbon aktif sawit itu produknya adalah yang paling utama listrik hijau. Ya, jadi pabrik sawit itu bisa menghasilkan listrik minimal 5 megawatt. Kemudian menghasilkan karbon, itu karbon harganya sangat tinggi dan bisa digunakan kembali untuk meningkatkan produksi produktivitas kebun sawit, sehingga bisa jumlah sawit yang dihasilkan bisa meningkat dan tidak terhalang dengan perubahan cuaca, kekeringan seperti musim kering, itu akan turun produksinya. Dengan ada karbon, itu produksinya akan tetap, sehingga per tahunnya jumlah karbonnya akan tetap bagus dan tinggi, minimal 30 ton per hektar per tahun, itu minimal. Kemudian ada asap cair yang digunakan untuk berbagai, ya, biodesinfektan, biofertilizer, insektisida, biopestisida dan bioherbisida. Yang paling canggih lagi adalah kita bisa memproduksi red oil. Itu harganya sangat mahal dibandingkan dengan CPO. Ini pasarnya Eropa, Amerika, ya, China, Asia Pasifik itu sangat membutuhkan ini. Di samping produk-produk lain yang biasa seperti cooking oil, seperti RBD olein, ya, itu biasa dan itu digunakan untuk lokal. Fatty acid yang digunakan untuk oleochemical dan CPO sendiri yang akan kita produksi dengan kuotanya akan kita kurangkan, sehingga harga CPO di pasaran dunia akan meningkat dengan drastis. Nah, apa poin yang paling penting di sini adalah di mana pendapatan petani sawit di kebun sawit itu harus bisa meningkat dengan produksi multiple hiliran produk dari pabrik karbon aktif sawit, di mana, ya, pabrik karbon aktif sawit bisa membeli, ya, tandan buah segar, ya, itu pada zone buffer zone dengan harga 2.500 hingga 3.000 rupiah per kilogram TBS, atau 2,5 juta hingga 3 juta per ton TBS, ya, masuk ke pabrik karbon aktif sawit. Kapasitas pabrik karbon aktif sawit ini itu kecil, yaitu 10 ton TBS per hour, dan pabrik karbon aktif sawit ini itu, ya, dimiliki share majority oleh petani sawit di dalam Koperasi Sawit Indonesia. Nah, dengan demikian pabrik karbon aktif sawit ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia, ya,
dengan perluasan ya 50 sampai 100 hektar itu satu unit pabrik karbon aktif sawit, sehingga bisa tumbuh industri sawit ini secara merata di seluruh Indonesia, yang dimiliki majority share-nya adalah petani di dalam organisasi koperasi sawit. Dan ini sangat penting. Dengan demikian, ekonomi sawit Indonesia adalah ekonomi ya menjadi pertahanan ekonomi sawit rakyat semesta, dan ini sangat penting untuk kemajuan industri sawit Indonesia ke depan. Dengan senario ya reinventing, rebranding ya industri sawit Indonesia, dengan sistem ini insya Allah Indonesia akan menjadi negara makmur dengan kekuatan industri sawit ya yang menjadi sumber pendapatan utama selain migas di Indonesia. Migas akan turun menjadi sumber pendapatan di bawah industri sawit. Dan yang paling hebatnya, industri sawit dimiliki dan share-nya oleh seluruh petani sawit Indonesia. Mungkin itu saja sharing ya bagaimana masa depan industri sawit Indonesia di masa yang akan datang. Mudah-mudahan usaha ini ya menjadi peluang dan perlu pemikiran yang bijak ya dalam menetapkan regulasi sehingga SOP ya di industri sawit itu bisa rendah karbon ya, bisa ramah lingkungan, sehingga target pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia itu akan tercapai 30% pada tahun 2030 yang akan datang. Demikian saya Dr. Isheni Muhammad Nur ya, Chief of Scientist Officer Sampangan Indonesia, mengucapkan selamat bekerja dan sukses untuk semua dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.